Setiap kali kita berbicara soal Aceh, kita nggak akan bisa lupa dengan apa yang terjadi dengan kota ini tahun 2004 lalu. Kehilangan, kesedihan, dan putus asa menyapu seisi kota. Tapi sekarang, coba lihat. Dengan keikhlasan, kehangatan, dengan identitasnya, Aceh berangsur pulih. Hal ini membuat kita sadar bahwa Aceh bisa bangkit kembali. Sebagai kota paling barat di Pulau Sumatera, identitas kota Aceh terbentuk dari tradisi yang dipegang erat oleh masyarakatnya. Tanpa terkecuali identitas kulinernya. Hari ini aku sudah janjian dengan Bapak Mulyadi. Beliau adalah pengurus dari Rumah Makan Lembagri. Sebuah tempat makan si kameng atau kari kambing yang selalu jadi langganan para pejabat nasional dan setempat. Gede banget kualinya. Ini kira-kira satu hari di sini bisa menampung berapa porsi, Pak? Lebih kurang 1.000 porsi, Mbak. 1.000 porsi. Iya, Mbak. Dari tahun berapa sudah mengaduk 1.000 porsi per hari, Pak? Dari tahun 2012, Mbak, sampai dengan sekarang, Mbak. 13 tahun ya? Iya, Mbak. Mbak mau cobain nggak, Mbak? Boleh. Boleh, Mbak. Oke lah. Begitu sampai di dapurnya, kita langsung bisa melihat kuali besar berisi daging kambing yang sudah dimasak dengan paduan bumbu-bumbu rahasia. Sejarah si kameng ini juga menarik. Si kameng selalu hadir dalam kuali-kuali besar di setiap kenduri masyarakat Aceh. Si kameng menjadi lambang silaturahmi karena selalu hadir di tengah perayaan yang melibatkan orang banyak. Konon, masyarakat Aceh sudah sangat bahagia apabila si kameng tersaji di tengah acara meski tanpa kehadiran menu-menu lainnya. Proses masaknya juga menarik. Sejak jam 7 pagi, daging sudah mulai dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian daging direbus di kuali yang besar ini dan barulah daging dimasak bersama-sama dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kenapa sih dapurnya ada di depan, Pak? Kita lebih mengutamakan nilai kejujurannya, Mbak. Tamu bisa melihat apa yang disajikan kepada mereka. Yang kedua itu lebih menjunjung tinggi nilai silaturahminya. Dengan adanya dapur di depan kita bisa lebih mengenal tamu dan saling menyapa. Saya bisa mengenal tamu, tamu pun bisa mengenal saya. Nilai silaturahmi itu sangat diutamakan di Betul, sini, Mbak. Pak ya. Iya. Aku pengen tahu tentang sejarah dari si kameng itu seperti apa, Pak? Kalau sejarah kita itu dari dulu emang umumnya di tempat kita kalau ada acara kedurian itu, acara pernikahan, masaknya kuah belangong dalam kuali besar, Mbak. Oke, sekarang sudah terjawab rasa penasaran ini. Bukan cuma rasanya yang kuat, tapi nilai-nilai tradisi Aceh yang juga masih kental di setiap sendokan si kameng. Berbicara mengenai tradisi, ada satu hal yang gak mungkin kita lewatkan di Aceh. Kopi. Selain mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekah, Aceh juga punya julukan kota 1000 warung kopi. Kehidupan masyarakat Aceh sepertinya nggak bisa dipisahkan dari kopi. Di setiap sudut jalan, pasti ada kedai kopi yang selalu ramai. Sekarang aku berkesempatan untuk datang ke tempat roasting salah satu kedai kopi legendaris di Aceh. Kopi Solong.
Di tempat produksi ini, biji-biji kopi robusta dari daerah Lamno, Gayo, dan Takengon di roasting setiap harinya. Masih menggunakan teknik tradisional dengan alat yang juga masih klasik, kedai kopi Solong percaya bahwa teknik ini membuat kopinya menjadi gurih karena matang merata. Durasi roasting ini berapa lama, Bang? Ini 2,5 jam. 2,5 jam. Mulai dari 6 pagi. Jam 6 pagi, Ya. jadi jam 8, setengah 9 gitu udah siap untuk dipanen ya. Setelah di roasting, biji kopi didinginkan sejenak, lalu dimasukkan dalam karung untuk kemudian dibawa ke warung kopi pakai bentor ini. Begitu sampai ke warung kopinya, ini first impressionku. Klasik, hangat, legendaris, otentik. Semua orang yang duduk ngopi di sini mukanya hangat sekali. Penuh interaksi yang kayaknya aku jadi pengen ikut ngobrol. Di sini aku bertemu dengan Ayah Nawawi, generasi kedua yang sudah mengurus kedai kopi Solong. Berdiri sejak 1974, kopi Solong punya 2 menu andalan, kopi saring dan juga kopi sanger. Dua-duanya berbasis kopi hitam yang disaring sampai tidak ada ampasnya, tapi yang membedakan kopi sanger ada tambahan susu kental manis. Keduanya bisa disajikan panas atau juga dingin. Ada teknik khusus yang dipakai oleh barista-barista di sini. Mereka menggunakan air paling akhir dari setiap saringan. Hal ini diyakini bisa membuat rasa kopi semakin seimbang dan keluar aroma khasnya. Kopi Solong melewati masa berduka Aceh di tahun 2004. Dan Ayah Nawawi melihat perubahan kebiasaan dari para pembeli yang datang ke kedainya. Jadi sebelum tsunami itu kan orang sekitar ini termasuk di pinggir-pinggir itu ke sini semua. Pergi minum, setelah minum makan pulang. Kemudian setelah tsunami relawan itu datang kemari duduk ketemu nanti membagi tugas baru berangkat. Itu berbulan-bulan itu ada yang tetap 6 bulan lah. Berarti kebiasaan masyarakat Aceh yang sekarang itu datang ke sini untuk musyawarah, untuk ngobrol itu adalah bawaan dari kebiasaan relawan setelah tsunami 2004. Masyarakat Aceh ini kalau kita lihat sekarang datang ke sini minum, bermusyawarah dia, bermusyawarah dengan teman-temannya dan koleganya. Kota Aceh itu disebut sebagai kota 1000 kedai kopi. Ya, dan kopi Solong katanya itu menjadi pelopor. Ya. Jadi setelah tsunami itu kan tinggal kita kedai kopi kita satu. Kemudian ada 4 bulan setelah tsunami 6 bulan. Ya. Jadi mereka itu pedagang melihat kedai kopi ini lebih menjanjikan. Mereka dalam 1 bulan 2 bulan lahir satu kedai kopi. Begitu terus sampai sekarang. 1 tahun setelah itu mereka diistilahkan oleh orang pusat bahwa di Banda Aceh itu 1000 kedai kopi. Bagi masyarakat Aceh, kopi nggak cuma sebatas minuman saja. Tapi jadi tempat mereka membangun hubungan sosial, menyelesaikan masalah, dan mendapatkan solusi bersama-sama kembali. Hal ini yang pasti membawa Aceh bisa pulih dari duka di masa lalu. Masyarakatnya saling berpegangan tangan dan membangun kekuatan tradisi mereka menuju hal yang lebih baik saat ini. Dari si Kameng dan juga tradisi kopi di Aceh, kita bisa belajar bagaimana menghidupi nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari.